Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Dia Zakiah, dosen tetap di program studi teknika di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta atau dikenal juga dengan STIP Jakarta. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai salah satu persyaratan dalam penilaian sertifikasi dosen. STIP Jakarta merupakan sekolah tinggi kedinasan di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kementerian Perhubungan. Di STIP terdapat 3 program studi Diploma 4, yaitu Nautika, Teknika, dan KLK atau Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Sebagai program tinggi vokasi, STIP menekankan pada penguasaan keahlian terapan dan fokus mempersiapkan mahasiswa untuk siap kerja di bidang pelayaran. Pendidikan vokasi fokus pada praktek dan penerapan ilmu, sehingga perkuliahan praktek lebih banyak dibandingkan dengan teori, dengan perbandingan 60:40. Pada kesempatan ini, saya menyertakan materi pembelajaran asinkronus untuk praktek instalasi rangkaian pembalik putaran motor yang berjenis motor listrik 3 fasa, yang merupakan materi dari mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun ajaran 2024-2025, yaitu Sistem Kelistrikan Kapal 3 yang diikuti oleh mahasiswa semester 4 Prodi Teknika. Materi pembelajaran ini merupakan materi pembelajaran praktek yang bermanfaat untuk dipelajari mahasiswa sebelum melakukan praktek langsung di laboratorium listrik di STIP Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat datang Taruna-Taruni STIP di video pembelajaran Sistem Kelistrikan Kapal bersama saya, Dia Zakiah. Hari ini kita akan mempelajari rangkaian pembalik putaran motor. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung praktek di lab listrik lantai 4 Kalangi. Halo Taruna-Taruni STIP, selamat datang di lab listrik lantai 4 Gedung Kalangi. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai rangkaian pembalik putaran motor atau forward reverse. Rangkaian ini fungsinya untuk memungkinkan atau mengontrol motor bisa berputar 2 arah. Ya, dalam hal ini motor listrik 3 fasa. Di sini kita akan menggunakan trainer pudak. Adapun komponen-komponen yang digunakan adalah, pertama adalah sumber 3 fas atau 3-phase source yang terdiri dari RST dan netral. Kemudian ada MCB 3 fasa, MCB 1 fasa. Selanjutnya ada push button switch. Push button switch ini adalah saklar tekan yang terdiri atas 2 macam switch, yaitu NO atau normally open dan NC normally close atau yang tertutup. Nah, saklar ini akan bekerja selama dia ditekan. Jadi ketika dia dilepas, maka posisi akan kembali seperti semula. Kemudian selanjutnya adalah kontaktor. Kontaktor ini adalah atau disebut juga dengan saklar magnet, terdiri atas kumparan dan switch-switch NO dan NC. Ya, NO ini yang terbuka seperti ini dan NC adalah yang tertutup. Cara kerjanya adalah ketika kumparan ini dialiri oleh arus, NO dan NC ini akan berubah posisi, yang tadinya terbuka menjadi tertutup, yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Jadi hanya selama kumparan ini dialiri arus. Selanjutnya adalah indikator lem. Indikator lem ini untuk mengindikasikan adanya arus. Dan terakhir adalah ini motor listrik 3 fas. Di sini kita akan gunakan motor listrik 1/4 HP 180 watt. Ya. Oke, sekarang kita beralih ke rangkaian.
Rangkaian forward reverse atau rangkaian pembalik putaran motor terdiri atas rangkaian daya dan kontrol. Rangkaian daya fungsinya untuk mengalirkan arus 3 pas ke motor. Motor 3 pas di sini yang dikendalikan oleh 2 buah kontaktor. Jadi masing-masing kontaktor ini mengendalikan atau menyambungkan motor ke satu arah. Itu ya. Yang sementara yang satu kontaktor yang lain memutar motor ke arah yang sebaliknya. Ini adalah MCB 3 pas yang fungsinya sebagai pengaman. Rangkaian kontrol ini fungsinya untuk mengontrol kerja dari rangkaian daya. Ya, terdiri atas 3 buah push button, 1, 2, dan 3. Kemudian di sini ada beberapa switch dari K1 dan K2 atau kontaktor 1 dan kontaktor 2 ya, yang dipasang sedemikian rupa. Kemudian ada juga kumparan atau yang kotak ini adalah lambang dari kumparan kontaktor. Kumparan dari kontaktor 1 dan ini adalah kumparan dari kontaktor 2. Ini adalah indikator lem untuk lampu 1 dan lampu 2. Jadi masing-masing push button ini mengendalikan kerja dari kontaktor 1 dan kontaktor 2. Itu sementara push button 3 ini mematikan atau memutus arus apabila kita mau menghentikan motor. Kemudian rangkaian ini bekerja secara interlock atau saling mengunci. Maksudnya adalah ketika kontaktor 1 bekerja dan memutar motor ke satu arah, itu K2 tidak akan bisa berfungsi. Jadi walaupun push button 2 kita tekan, K2 tidak akan bisa bekerja. Ini kuncinya ada di sini, dikunci di sini. Fungsinya untuk apa? Sebagai pengaman, ya, sebagai pengaman supaya motor tidak serta-merta berputar berbalik arah ketika dia sedang berputar ke satu arah. Ya, jadi dia harus dihentikan dulu dengan push button 3, baru nanti kuncinya terlepas dan kita bisa memutar motor ke arah yang sebaliknya dengan mengoperasikan push button 2. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan merangkai rangkaian forward reverse. Ya, saran saya, jalan yang terbaik itu adalah kita merangkai rangkaian kontrol dulu. Kemudian kita tes dulu, ya, kita tes dulu apakah rangkaian kontrol itu sudah bekerja dengan baik atau tidak. Karena bila kita rangkai semuanya baru kita tes, itu akan membingungkan karena kabelnya sudah terlalu banyak. Oke, kita akan mulai dengan menyambungkan rangkaian kontrol ya. Rangkaian kontrol ini menggunakan satu pasang saja, yaitu kita ambil dari R, kita sambungkan dengan MCB yang single pass. Ya, kita lihat seperti ini. Ya. Untuk memudahkan merangkai supaya kita tidak bingung, kita tandai rangkaian sudah kita buat. Seperti itu. Oke. Selanjutnya dari MCB single pass kita lanjut ke push button 3. Push button 3 ini fungsinya untuk mematikan. Di sini push buttonnya ada 2 buah push button merah dan 2 buah push button hijau. Jadi kita gunakan push button merah itu sebagai push button 3 karena dia fungsinya untuk memutus arus ya. Kita gunakan push button merah. Nah, kita lihat di sini rangkaiannya atau gambarnya. Di sini posisi push button yang disambung adalah switch NC-nya atau rangkaian atau saklar yang tertutup. Di sini pun kita lihat, kita pilih atau kita sambungkan switch yang NC atau yang tertutup. Ya, kita lanjutkan dari sini, dari MCB single phase, lanjut ke push button yang close ya, yang NC yang tertutup. Kita tandai kembali yang sudah kita rangkai. Kemudian selanjutnya kita akan menyambungkan dari PB3 ini ke PB1 dan K1 ya. Kita kerjakan dulu rangkaian yang sebelah kiri, nanti baru kita akan kerjakan rangkaian yang sebelah kanan. Oke, kita di sini PB3 ini tersambung ke PB1 NO dan K1 NO ya. PB1 itu push button 1 dan K1 itu adalah kontaktor 1, switch NO dari K1, kontaktor 1. Kita lihat di sini dari ujung sebelah kanan push button 3 kita rangkai
ke push button 1 dan K1NO. Kita rangkai di sini. Kita gunakan yang sebelah kanan. Ya, karena yang tadi yang kirinya sudah tersambung, berarti kita sambungkan dengan yang sebelah kanan. Di sini untuk push button 1 kita gunakan push button yang warna hijau. Nanti yang push button 2 juga kita gunakan yang warna hijau karena di sini fungsinya untuk mengaktifkan, ya, aktifkan motor. Kita sambungkan ke push button 1 yang NO, yaitu yang hitam, karena di sini adalah yang terbuka, ya, push buttonnya yang terbuka, dan satu lagi ke switch NO dari kontaktor 1. Nah, switch NO ini ada banyak, yang mana gitu ya. Nah, di sini untuk yang 3 switch teratas ini akan kita gunakan untuk rangkaian daya. Jadi untuk rangkaian kontrol kita gunakan switch-switch yang di bawah, ya. Kita lihat, kita sambungkan ke switch NO yang K1. Kita tandai, jangan lupa untuk menyatakan bahwa ini sudah tersambung, ya. Selanjutnya dari push button 1 dan K1 itu disambung. Sambung. Kita sambungkan. Sini ke sebelah sini, ya. Hati-hati ya. Ini adalah yang karena tadi sudah yang kiri sudah tersambung, berarti kita sambungkan dengan switch yang sebelah kanan, ya, tombol yang sebelah kanan. Kita tandain lagi kembali untuk menandakan bahwa ini sudah tersambung, ya. Kemudian sambung lagi ke switch NC. Ini tertutup, ya. Normally close switch NC dari kontaktor 2. Yang tadi fungsinya untuk mengunci kontaktor 2 ketika K1 bekerja. Kontaktor 2 itu adalah yang sebelah kanan. Berarti dari sini, karena ini nyambung, ya, bersambung dari sini nyambung ke kontaktor 2, maka kita tumpuk di sini. Kita sambungkan ke sini. Kita sambungkan ke kontaktor 2, switch NC dari kontaktor 2. Sebelah sini. Oke. Kita tandain, jangan lupa. Dari switch kontaktor 2 NC ini kita sambung ke, ada 2 cabang nih. Pertama adalah ke kumparan dari K1 dan ke lampu indikator, ya. Kita lihat di sini. Kita gunakan 2 buah kabel sekaligus supaya tidak lupa. Kita lihat dari mana? Dari switch NC K2. Sambungkan sini. Sambung kemana? Ke kumparan dari K1. Ini K1. Kumparannya adalah A1A2 ini, ya. Ini lambangnya sama. Antara ini kita lihat lambangnya kotak, di sini juga lambangnya kotak. Sama, ya. Tuh. Kemudian ke lampu indikator. Lampu indikatornya kita pilih yang warna kuning, ya, untuk kontaktor 1. Oke. Kita tandai di sini. Kemudian jangan lupa sambungkan ujung K1 dengan L1 di sini, kontaktor 1 dan L1 ini ke netral. Untuk netral kita biasakan menggunakan kabel yang berwarna biru. Dari lampu, ya, pertama dari lampu, kemudian dari kontaktor pertama, koilnya, kumparannya. Sambung ke netral, netralnya dari sebelah sana. Sambungkan, ya, sebelah sini nih, sumber tegangan. Oke, nah ini berarti kita sudah menyelesaikan bagian yang sebelah kiri. Oke, lanjut ke bagian yang sebelah kanan yang memang sama saja, ya. Ini adalah rangkaian yang sebelahnya. Jadi untuk merangkai rangkaian pengontrol untuk K2 atau kontaktor 2. Jadi kita rangkai lagi dari push button 3 lagi kita ambil yang tersambung ke PB2 dan K2, dua-duanya open. Untuk push button 2 kita gunakan tombol hijau yang sebelah kanan. Ya, kita sambung aja tumpuk dari sini. Sini, ya.
Nah, kalau untuk menghindari tumpukannya lebih tinggi lagi, kita bisa sambung juga di sebelah sini. Nggak masalah ya, karena di sini dan di sini kan sama. Kita sambung sebelah sini untuk nyambungkan ke satu lagi temannya, itu kontaktor 2 open. Kita pilih yang ini ya, yang sebelah sini, masukkan. Jangan lupa ditandai sini ya, berarti. Selanjutnya ke push button 2 dan K2 kita sambung tadi seperti juga yang kita lakukan pada rangkaian sebelah kiri. Kita sambungkan, berarti yang ini kita sambung ke bagian kanan dari switch NO K2 ya. Sudah tersambung begini. Ini sudah mulai agak banyak kabelnya. Jangan lupa tandai supaya tidak lupa ya bahwa ini sudah dikerjakan. Selanjutnya dari PB2 dan K2 ini nyambung ke K1 close, K1 NC. Berarti di sini, dari sini boleh ambilnya sini ya, dari sini boleh atau dari sini boleh, sama saja ya. Kita ambil dari sini saja. Sini kita nyambungkan ke K1 tapi yang tertutup. Kita pilih yang sebelah sini ya. Nih, sebelah sini. Ya, sambungkan sebelah sini. Jangan lupa ditandai. Selanjutnya adalah dari close atau NC K1 ini nyambung ke kumparan dari K2 dan lampu 2. Kita lihat dari NC yang ini nih, NC K1 kita tumpuk aja langsung 2 ya. Kita sambungkan ke pertama ke kumparan yang kedua, yang satu lagi ke lampu 2. Lampu 2 kita gunakan yang paling bawah yaitu lampu hijau. Tuh. Kemudian terakhir jangan lupa sambungkan ke netral. Sambungkan ke netral ini karena ini netral juga, kita bisa sambungkan langsung ke atas. Sini ya. Ini dari lampu, kemudian dari K2 ya, jangan terlewat. K2 kita tandain sudah kita sambung, kemudian juga ke netral juga sudah kita sambung. Berarti selesai sudah rangkaian kontrol kita kerjakan. Nah, sebelum kita ke rangkaian daya, kita cek dulu ini sudah bekerja dengan baik atau belum ya. Kita naikkan single phase-nya. Berarti ini sudah mengalirkan arus ke sini ya. Kemudian kita cek dengan menekan push button 1 yang fungsinya untuk mengaktifkan kontaktor 1. Kita lihat. Ya, di sini kontaktor 1 sudah beroperasi, ditandai dengan lampu indikator berwarna kuning. Kita cek apakah push button 2 ini bisa berfungsi atau tidak, yang menggerakkan ini ya, K2. Ternyata tidak ya. Berarti di sini tadi seperti yang sudah saya terangkan bahwa kita menggunakan rangkaian interlock atau saling mengunci. Jadi ketika K1 aktif, maka K2 tidak bisa bekerja ya, walaupun sudah ditekan tidak bisa bekerja. Kemudian kita matikan dan kita cek K2. K2 bisa bekerja ya, dengan diindikasikan dengan lampu warna hijau, kontaktornya juga aktif. Kemudian kita cek push button 1 kita tekan, K1 tidak bisa aktif karena sudah dikunci oleh K2. Terakhir kita bisa matikan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan merangkai rangkaian daya. Nah, pada rangkaian daya ini motor dirangkai secara star, di mana kutub U1, V1 dan W1 itu disambung, sedangkan U2, V2 dan W2 itu disambung dengan sumber tegangan. Ya. Untuk membalik putaran motor dilakukan dengan cara menukar 2 dari fasa. Jadi tidak perlu tiga-tiganya, tapi cukup 2. Di sini kita lihat bahwa pada K1 R itu tersambung ke U2.
S tersambung ke V2 dan T tersambung ke W2. Sedangkan untuk sambungan K2, kita lihat bahwa T yang ini yang paling bawah, yang paling kanan, T tersambung ke U2. Jadi ditukar antara T dengan R. Sementara R nih, yang ini tersambung ke W2. Jadi ada pertukaran antara R dan T, sementara S itu tetap tersambung ke V2. Ya. Jadi untuk membalik putaran motor dilakukan dengan cara membalik atau menukar dua fasa. Kita akan mulai merangkai. Baik, untuk rangkaian 3 pas ini kita rangkai dengan warna merah, hitam, dan kuning. Masing-masing untuk R, S, dan T. Kita sambungkan terlebih dahulu ke MCB 3 pas atau 3 pasa. Ya, ke sini. Oke. Boleh kita tandain untuk menandakan bahwa ini sudah terpasang. Selanjutnya kita melakukan sambungan ke K1. Ya, ke K1. Kita lurus aja, merah ke merah, kuning ke kuning, hitam ke hitam. Jadi kita lempeng saja. Merah, kemudian kuning, dan hitam. Kita ke K1 ya, ini sesuai dengan warna. Sudah tersambung ke K1, tandai bahwa sudah tersambung ke K1 sini ya. Oke. Selanjutnya dari K1 ke motor U2, V2, dan W2. Kita ambil lagi. Dari sini dari K1 3 switch ini kita rangkai ke U2, V2, dan W2. Kita rangkai sesuai warna. Merah, kuning, dan hitam. Oke, ke U2, V2, dan W2 ya. Apa kita rangkai juga sesuai dengan warna, karena ini kita gunakan rangkaian star, berarti tidak masalah ya dengan urutannya. Kemudian untuk U1, W1, dan V1 ini tersambung ya, karena untuk star U1, V1, dan W1 itu tersambung. Kita sambungkan. Seperti ini. Berarti selesai untuk K1. Ya, kita tandai. Selanjutnya kita rangkai ke yang tersambung ke K2. Jadi untuk memutar motor ke arah yang sebaliknya. Kita lihat di sini antara K1 dan K2 kita paralel. Tetap ya, merah ke merah, kita tumpukan ke sebelah kiri dari K2. Kuning dengan kuning lagi. Dan hitam dengan hitam lagi. Oke, seperti ini. Selanjutnya adalah dari K2 kembali ke sini, sambung lagi ke K1, tapi ditukar 2 ya, antara R dengan T kalau di gambar ini. Kita lihat. Jadi untuk mudahnya kita menukar 2 saja, mau merah dengan kuning boleh, kuning dengan hitam boleh. Kalau mau sesuai gambar berarti R dengan T, merah dengan hitam ya. Kita tukar merah dengan hitam. Berarti kita yang merah di sini,
kita sambung ke hitam, sebelah sini. Ya, sambung dengan hitam. Kemudian yang kuning tetap dengan kuning lagi, seperti ini. Sedangkan yang hitam berarti nanti tukar ke yang merah, sambungkan dengan yang merah. Selesai. Kita cek, kita tes rangkaian kita. Kita lihat apakah bekerja. Ini kita naikkan dulu 3 pasnya. Kemudian kita coba dengan arah push button 1. Untuk melihat benarkah putarannya nanti berbalik arah, kita akan lihat, kita matikan ya. Kita lihat apakah ini searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Ternyata berputarnya searah jarum jam. Kita tes dengan kontak push button yang nomor 2, yang itu yang sebelah kanan. Motornya berputar. Kalau begini tidak kelihatan ya apakah berputarnya searah atau berlawanan. Kita akan matikan. Ternyata dia berputar berlawanan arah jarum jam. Berarti sudah berlawanan arah dengan yang push button 1 tadi. Demikian penjelasan mengenai rangkaian pembalik putaran motor. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.